Forzakonia merupakan organisasi tertinggi dalam kasta geng mafia di Rusia. Mereka adalah kumpulan para bos besar yang bersatu sebagai elit kriminal paling berbahaya, yang mana setiap anggotanya akan mendapat tanda khusus berupa tato bintang. Siapapun yang memilikinya akan dihormati atas reputasinya dalam dunia kriminal, namun sekaligus juga akan diburu oleh para agen intelijen internasional sebagai buronan. Tidak sembarang orang bisa bergabung ke dalam Forzakonia. Proses perekrutan mereka sangat ketat dan juga rahasia. Namun bagaimana semuanya bermula? Beginilah kisahnya. Film dimulai di sebuah barbershop di kota London. Sang pemilik bernama Azim yang berdarah Rusia sedang melayani pelanggannya bernama Soika. Sesaat berselang seorang keponakan Azim bernama Ikrim kemudian juga tiba. Ikrim yang punya kelainan mental lantas diberi pisau cukur oleh pamannya. Tanpa menunggu lama, Ikrim pun menggorok leher Soika sembari Azim memegangi korbannya. Di tempat yang berbeda, seorang wanita tanpa alas kaki mendatangi apotek dengan kesakitan. Sayangnya sang apoteker tak bisa menolong tanpa resep yang legal. Sang wanita yang mengalami pendarahan pun tak lagi kuat berdiri hingga jatuh pingsan. Di rumah sakit setelahnya, sang wanita yang ternyata sedang mengandung lantas segera ditangani oleh bidan bernama Anna. Sayangnya nyawa sang ibu tak bisa tertolong ketika proses persalinan selesai sempurna. Hal tersebut menggugah naluri keibuan Anna yang merasa tak tega, sehingga ia pun bertekad untuk merawat si bayi hingga ditemukan identitasnya. Di apartemennya, Anna tinggal bersama paman dan bibinya. Mereka adalah keturunan Rusia yang sudah lama pindah ke Inggris sebagai warga negara. Untuk mengetahui identitas si bayi, Anna harus memahami buku harian sang ibu yang meninggal. Sayangnya buku tersebut berbahasa Rusia sehingga ia meminta pamannya untuk menerjemahkan. Namun pamannya malah menegur karena Anna dianggap telah mencuri barang milik pasiennya. Untungnya terdapat sebuah kartu nama di dalamnya yang beralamat tak jauh dari sana. Anna kemudian langsung menelusurinya yang rupanya adalah sebuah restoran. Dua orang lelaki yang muncul dari pintu belakang melihatnya dengan penasaran. Mereka adalah Kiril Putra, pemilik restoran bersama pesuruhnya bernama Luzin. Anna kemudian memencet bel yang lantas disambut oleh pemiliknya. Ia bernama Semyon yang juga adalah keturunan Rusia. Menyadari negara asal yang sama, Semyon pun meminta Anna masuk untuk bicara di dalam. Para pelayan tampak sibuk mempersiapkan hidangan untuk acara Natal nanti malam. Setelah menceritakan semuanya, Anna menyerahkan kartu nama yang ditemukannya. Semyon berkata bahwa kartu tersebut adalah kartu lama yang tak bisa dikenali pemiliknya. Namun ketika Anna mengungkapkan bahwa ia punya buku harian sang wanita, ekspresi Semyon menjadi berbeda. Ia memohon agar Anna membawa buku tersebut besok agar ia bisa membantu menerjemahkannya. Ketika hendak pulang, Luzin tampak sudah menunggu di luar. Ia memuji motor Anna yang antik dan mencoba memperpanjang percakapan. Namun Anna tidak punya waktu untuk berbasa-basi dan langsung mengegas kendaraan. Malam itu merupakan hari Natal. Sang paman menanyakan pacar Anna yang telah memutuskan hubungan. Anna berusaha bersabar atas omongan pamannya yang tidak memperdulikan perasaan. Pamannya bahkan juga menyinggung kandungan Anna yang telah gugur sebab tak mau mendengar nasihatnya. Mendengar hal tersebut, Anna tak bisa lagi menahan diri, sehingga langsung keluar begitu saja. Bibinya pun memarahi pamannya yang suka asal bicara. Sementara itu di restoran, Semyon bersama kolega-koleganya merayakan malam Natal. Kiril kemudian menerima telepon bahwa situasi telah aman. Azim yang mendapat isyarat lantas segera paham. Bersama Luzin, Kiril kemudian tiba di pangkas milik Azim. Ketiganya melewati koridor menuju sebuah ruangan, yang mana mayat Soika telah disimpan ke dalam kotak pembekuan. Kiril lantas membayar Azim atas tugas yang telah ia selesaikan. Sekarang tinggal bagian Luzin untuk menuntaskan pekerjaan. Dengan pengering rambut, Luzin memanaskan jas korban dan menyerahkan dompetnya kepada Azim sebagai bayaran tambahan. Ia kemudian juga memotong semua jemarinya agar tidak ada sidik jari yang bisa dilacak oleh kepolisian. Mereka lantas mengangkut mayat tersebut ke sebuah gang dan menenggelamkannya ke dalam lautan. Di rumah sakit bersama si bayi, Anna tak dapat menahan air mata. Ia teringat akan bayinya sendiri yang telah keguguran di dalam kandungannya. Anna kemudian berangkat ke restoran sesuai perjanjian. Semyon yang telah menunggu menyambutnya dengan senang. Anna menyerahkan salinan buku harian si wanita sebagaimana Semyon minta.
Namun Semyon perlu waktu untuk bisa menerjemahkan semuanya. Ia berkata bahwa ia akan mengantarnya sendiri ketika telah menyelesaikannya. Di pintu keluar, Anna yang berpamitan tak sengaja berpapasan dengan Luzin dan Kiril yang baru pulang. Kiril yang mabuk dibantu berjalan oleh Luzin untuk masuk ke dalam. Melihat putra satu-satunya yang tak pernah bertindak dewasa membuat Semyon memukulinya. Luzin berusaha menahan amarah Semyon, namun tak berani berbuat apa-apa. Luzin kemudian keluar dan mendapati Anna yang rupanya belum pulang. Motor tuanya telah mogok sebab kemasukan air hujan. Luzin mencoba membantu namun motor tersebut tetap tak bisa dihidupkan. Akhirnya Luzin memohon Anna agar bersedia untuk dihantar. Sepanjang perjalanan, Anna menanyakan Luzin apakah Kiril dan Semyon mengenali si wanita. Namun Luzin berkata bahwa ia hanya seorang sopir yang tidak tahu urusan tuannya. Keesokan paginya di pantai, pihak kepolisian telah menemukan mayat Soika. Seorang petugas berkata bahwa mayat tersebut pastilah mafia Rusia. Tato bintang di tubuhnya menunjukkan bahwa ia adalah seorang anggota Forzakonya. Namun ia telah dibunuh secara profesional sehingga jemarinya telah dipotong tanpa sisa. Sementara itu, Anna diajak bicara secara empat mata oleh paman dan bibinya. Buku harian yang telah sebagian mereka baca rupanya mengandung rahasia bahwa sang wanita yang bernama Tatiana adalah seorang pelacur yang telah dihamili oleh petinggi Forzakonya. Oleh karenanya mereka meminta agar Anna menghentikan penyelidikannya sebelum terjadi apa-apa. Namun Anna yang sudah terlanjur sayang kepada si bayi tetap keras kepala. Ia ingin menemukan kerabat Tatiana agar si bayi tidak didaftarkan ke panti asuhan oleh negara. Di sebuah rumah pelacuran, Luzin menemani Kiril menikmati para wanita. Rumah prostitusi tersebut merupakan salah satu bisnis milik ayahnya. Kiril yang setengah mabuk berkata bahwa ia tidak pernah melihat Luzin bercinta. Oleh karenanya ia ingin menyaksikan secara langsung bahwa Luzin adalah seorang pria. Luzin yang berusaha menolak lantas diancam oleh Kiril bahwa ia tidak akan pernah menjadi anggota Forzakonya jika tidak menurutinya. Mendengar hal tersebut, Luzin pun hanya bisa patuh dan menunjuk seorang wanita. Setelah puas menyaksikan Luzin membuktikan kejantanannya, Kiril kemudian meninggalkan mereka. Namun si pelacur yang terus bersedih membuat Luzin merasa iba. Ia tahu bahwa wanita tersebut melakukan ini semua karena terpaksa. Luzin lantas memberikan segepok uang dan sebuah kartu yang membuat si pelacur tak menyangka. Di rumah sakit, Anna telah memberi nama si bayi dengan Kristina. Rasa sayangnya semakin dalam seolah bayi tersebut adalah darah dagingnya. Di tengah permenungannya, Semyon tiba-tiba datang. Meski tahu bahwa dilarang masuk ke dalam, namun ia memohon waktu sebentar. Semyon berkata bahwa ia telah selesai menerjemahkan buku harian Tatiana. Namun ia memohon maaf karena rupanya nama Kiril banyak disebut di sana. Anna yang tidak peduli akan Kiril berkata bahwa ia hanya ingin agar Kristina dikembalikan kepada keluarganya. Semyon tentu paham dan ingin membuat kesepakatan, yakni agar Anna tidak menyerahkan buku tersebut kepada kepolisian. Sayangnya sebelum Anna menjawab, seorang petugas meminta Semyon keluar. Di rumah mereka, sang paman dan bibi Anna juga mulai menerjemahkan buku harian Tatiana. Diceritakan bahwa ia berasal dari sebuah desa di Rusia dan terlahir dari keluarga yang tak punya. Ayah dan ibunya telah meninggal sementara ia tidak kunjung mendapat kerja. Hingga suatu ketika, seorang teman perantauan pulang ke desanya. Ia menawarkan Tatiana kerja di London sebagai penyanyi di restoran bintang 5. Dengan senang hati, Tatiana pun berangkat untuk membangun masa depannya. Namun ternyata ia berakhir di tangan Kiril yang memaksanya untuk mau bercinta. Tatiana yang terus memberontak lantas didatangi oleh Semyon, yang mana dialah yang justru memperkosanya. Berhari-hari setelahnya, Tatiana menjadi budak bagi Semyon yang tak punya rasa iba. Setiap hari ia disuntik dengan heroin, hingga tak bisa membedakan imajinasi dan dunia nyata. Malam itu, Anna pulang dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia menceritakan kedatangan Semyon ke rumah sakit yang telah mengancam. Sang paman lantas berkata bahwa satu-satunya cara berurusan dengan para Forzakonya adalah dengan senjata. Sebab dulu ia pernah menangani mereka saat masih bekerja untuk KGB, yakni Badan Intelijen Rusia. Namun sang bibi meminta suaminya tenang jika tidak ingin nyawa Anna melayang. Anna berkata bahwa Semyon berjanji untuk memberikan alamat keluarga Tatiana jika buku harian tersebut ia berikan.
Di lorong restoran, Luzin yang memperbaiki motor Anna kemudian dipanggil oleh sang atasan. Kiril menunjukkan satu bak penuh minuman yang telah ia selundupkan. Namun tiba-tiba sang ayah datang dengan amarah besar. Rupanya kabar kematian Soika yang juga adalah anggota Forzakonya telah ia dengar. Luzin lantas berusaha menenangkan sang bos dengan mengarang alasan bahwa Kiril terpaksa membunuh Soika karena diam-diam mengadu ke kepolisian. Sebagai salah satu bos Forzakonya, Semyon tahu bahwa geng Soika akan balas dendam. Namun Luzin berkata bahwa ia siap melindungi Kiril meski harus berhadapan dengan kematian. Keesokan harinya, Anna bersama keluarganya yang sedang sarapan kedatangan tamu tak diundang. Luzin rupanya telah diutus oleh Semyon untuk mengambil buku harian. Sayangnya setelah buku diserahkan, Anna yang meminta alamat Tatiana lantas diabaikan. Anna yang kesal lantas mengejarnya keluar karena mengkhianati perjanjian. Namun Luzin hanya memperingati Anna agar menjauh dari dunia kriminal. Sang paman pun meludahi Luzin dan segera menarik Anna kembali ke dalam. Sembari menunggu sang bos, Luzin membaca buku harian Tatiana dengan rasa iba. Namun Semyon kemudian datang dan memuji Luzin atas pekerjaannya. Sang bos lantas menawari Luzin untuk bergabung sebagai anggota Forzakonya. Namun persyaratannya adalah ia harus menghabisi paman Anna yang telah menerjemahkan buku harian Tatiana. Ketika pagi tiba, Anna yang hendak pulang dari rumah sakit dikejutkan oleh Luzin yang menunggu di luar. Ia membawa motor Anna yang telah diperbaiki untuk dikembalikan. Selain itu, Luzin juga membawakan Anna alamat keluarga Tatiana di Rusia. Namun ia menyarankan agar si bayi tetap dirawat di sini bersamanya. Anna tidak mengerti mengapa Luzin berbaik hati. Luzin kemudian hanya menanyakan kepastian apakah pamannya pernah bekerja untuk KGB. Namun Anna tidak mau menjawab sehingga Luzin pamit pergi. Sementara itu di sebuah stadion, Ikrim yang baru saja menonton bola hendak pulang segera. Namun tiba-tiba dua orang membunuhnya yang tidak lain adalah geng Soika. Ketika malam tiba, Semyon yang sedang menjamu para pelanggannya lantas dipanggil ke pintu belakang. Rupanya Azim melapor bahwa keponakannya telah dibunuh dan ia baru saja diancam. Mereka meminta Azim untuk menyerahkan Kiril jika tidak ingin menemui ajal. Namun Semyon sadar bahwa geng Soika pasti belum tahu wajah putranya. Oleh karenanya ia memerintah Azim untuk berkata kepada mereka bahwa 2 hari lagi Kiril akan ia bawa. Sementara itu di depan sebuah gedung, Luzin diam-diam menunggu paman Anna yang baru pulang. Ia kemudian mengikutinya dari belakang untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan. Sedangkan Anna sendiri berada di depan restoran namun ragu untuk masuk ke dalam. Hingga kemudian Luzin bersama Kiril datang dan memerintahnya untuk segera pulang. Namun Anna dengan lantang mengungkapkan bahwa Semyon adalah ayah dari bayi yang Tatiana lahirkan. Kiril yang tersinggung lantas berusaha memukul namun Luzin menahan. Dengan kesal Anna melanjutkan amarahnya atas kebiadaban Semyon yang tak termaafkan. Luzin pun sekali lagi memperingatkan agar ia pergi sekarang. Setibanya di dapur, Kiril diperintah oleh ayahnya untuk mengambil barang ke gudang. Kiril lantas menyuruh agar Luzin yang melakukannya, namun Semyon melarang. Ayahnya berkata bahwa ia punya urusan dengan Luzin sehingga Kiril harus turun sendirian. Tak lama berselang, Luzin yang telah selesai kemudian menyusul Kiril ke gudang. Ia mengungkapkan bahwa Semyon akan segera meresmikannya sebagai bagian dari keluarga besar, yakni sebagai anggota Forzakonya sebagaimana yang sejak dulu ia impikan. Kiril tentu ikut senang dan tak sabar untuk melihatnya memiliki tato bintang kehormatan. Malam itu, satu persatu bos mafia Forzakonya kemudian tiba. Mereka akan melakukan ritual suci untuk meresmikan Luzin sebagai anggota. Dengan bertelanjang dada, Luzin lantas didudukkan di depan mereka. Setiap tato di tubuhnya dibaca dan dipertanyakan karena di sanalah tergambar reputasinya. Tato-tato tersebut juga menunjukkan di mana saja ia pernah dipenjara. Setelah mempertimbangkan semuanya, para bos mafia lantas meminta Luzin bersumpah atas nama Forzakonya bahwa ia tidak akan pernah berlutut kepada siapapun selain kepada tuannya. Luzin kemudian menjalani ritual terakhir, yakni penyematan tato bintang di lutut dan di dada. Ketika pagi tiba, sang paman yang tak kunjung pulang mulai menimbulkan kekhawatiran. Bibi Anna berkata bahwa biasanya ia menginap di rumah saudarinya jika sedang bosan. Sang bibi telah mencoba menelponnya, namun saudarinya juga tak tahu keberadaan sang paman. Untuk merayakan bintang yang baru Luzin dapatkan, Azim mengajaknya ke pemandian umum di sudut kota.
Ia memuji tato Luzin yang bagus dengan semua prestasinya. Azim kemudian pamit sebentar untuk mengambil barang yang ketinggalan. Namun rupanya ia telah mengatur pertemuan dengan dua orang. Mereka adalah geng Soika yang lantas diberitahu oleh Azim bahwa Kiril sudah ada di dalam. Dengan berpatokan pada tanda bintang di dada, keduanya masuk dan segera mencari sang mangsa. Tak berselang lama, pertarungan lantas berlangsung dengan sengit di antara mereka. Luzin berusaha bertahan meski berkali-kali terkena tebasan senjata. Tubuhnya yang telanjang dipenuhi darah dari luka yang menganga. Hingga akhirnya Luzin berhasil mengalihkan senjata menusuk tubuh salah satu lawan. Ia kemudian juga menghabisi satu orang yang tersisa dengan mendorong lehernya ke arah pisau. Dengan tenaga yang tersisa, Luzin kemudian merangkak untuk keluar. Namun rupanya satu lawannya belum mati dan kembali menyerang. Akhirnya Luzin pun menusuk bola matanya tanpa belas kasihan. Di rumah sakit setelahnya, Anna menemui Luzin yang hampir kehilangan nyawa. Ia menanyakan keberadaan pamannya yang entah di mana. Dengan berterus terang, Luzin berkata bahwa pamannya telah ia pindahkan ke hotel di Skotlandia. Sebagai mantan agen KGB, paman Anna bisa memahami situasinya. Ia menuruti permintaan Luzin untuk lebih dulu bersembunyi dari para Forzakonya. Sesaat berselang, seorang polisi tua datang. Luzin kemudian menemuinya di luar ruangan. Rupanya ia mengabarkan bahwa KGB ingin agar Luzin menghentikan penyamaran. Cedera yang dideritanya sudah fatal dan bisa mengakibatkan kematian. Namun Luzin lantas menunjukkan tato bintang yang baru saja ia dapatkan. Jika operasi dihentikan sekarang, maka Semyon tak akan pernah bisa lagi dikalahkan. Luzin berkata bahwa ia akan menggantikan Semyon sebagai bos Forzakonya. Oleh karenanya, ia meminta rekannya menangkap Semyon atas pemerkosaan terhadap Tatiana. Semua bukti sudah ada yang mana kepolisian tinggal mencocokkan DNA si bayi dengan sang bos mafia. Tanpa menunggu lama, pihak kepolisian lantas mendatangi restoran. Kiril menjadi heran mengapa darah ayahnya mereka butuhkan. Semyon kemudian baru tersadar akan apa yang polisi rencanakan. Malam itu di rumah sakit, Anna secara tak sengaja melihat Kiril di lift ketika hendak pulang. Ia lantas segera kembali ke atas dan mendapati si bayi telah menghilang. Anna yang panik pun menuduh Luzin yang telah melakukan penculikan. Untungnya Luzin seketika paham dan memintanya untuk tenang. Ke tempat dibuangnya Soika, kesanalah Kiril membawa Kristina. Namun naluri kemanusiaannya terketuk sehingga Kiril merasa tak tega. Sambil menahan air mata, ia berusaha melawan keraguan demi ayahnya. Untungnya Anna dan Luzin kemudian tiba tepat pada waktunya. Luzin lantas membujuk Kiril dan berkata bahwa ayahnya telah keterlaluan karena memerintahnya membunuh bayi tanpa dosa. Dengan perlahan Kiril mulai luluh karena Luzin sudah bagai kakak kandung baginya. Akhirnya Kristina pun diserahkan secara sukarela kepada Anna. Sembari menenangkan, Luzin berkata bahwa inilah saatnya Kiril memimpin Forzakonya. Mendengar hal tersebut, Kiril menjadi senang dan mengajaknya untuk segera pergi berpesta. Malam itu Anna mulai mengerti siapa Luzin sebenarnya. Keduanya lantas berciuman sebagai salam perpisahan untuk melanjutkan perjuangan mereka. Berbulan-bulan kemudian, sang paman telah dipulangkan dengan cucu baru di rumahnya. Sedangkan Luzin telah menjadi raja bayangan bagi organisasi mafia paling berbahaya bernama Forzakonya.